Hai baking lovers, jumpa lagi di YouTube channel Lina Chandra. Setelah kita bikin Thai butter cake viral yang versi original kemarin, ini kita akan bikin yang versi red velvet dan pandan. Ini aku bikin dua loyang sekaligus ya, cuman beda rasa. Nah, bagaimana cara bikinnya? Yuk nonton videonya sampai selesai. Kita siapin dulu buttermilknya. Ini kita buat homemade dari susu cair yang dicampur dengan perasan jeruk nipis. Bisa juga menggunakan perasan lemon. Nah, ini karena aku bikin dua loyang sekaligus, maka ini dua resep ya. Dua kali resep yang tertulis di bawah ini. Perasan jeruk nipis kita aduk dengan susu cair. Nah, maka teksturnya itu akan berubah seperti ini ya. Ini yang kita sebut dengan homemade buttermilk. Kemudian untuk pengocokan butter kita akan memerlukan gula halus. Nah, gula halusnya ini lebih bagus kita blender sendiri karena benar-benar original tanpa campuran bahan-bahan lain ya, benar-benar dari gula pasir. Nah, sangat praktis dan cepat. Kita bisa blender menggunakan grand blender Signora. Pertama kita pulse dulu ya, sekitar 2-3 kali untuk penghalusan awal. Kemudian putar ke speed 1 dan speed 2. Nah, ini dalam beberapa detik saja sangat cepat halus. Ini aku blender 300 gram sekaligus ya. Nah, kita aduk-aduk dulu sedikit. Nah, ini isinya sangat penuh. Lebih bagusnya sekitar 250 gram. Tapi 300 gram masih muat ya. Ini udah maksimal. Kita aduk-aduk sedikit. Kemudian kita blender lagi selama beberapa detik saja. Oke, kita cek lagi. Nah, udah benar-benar halus ya gulanya. Kali ini aku bikinnya yang versi ekonomis ya, tidak full butter. Jadi ini percampuran margarin sebagian dan butter sebagian. Nah, untuk dua resep yang sekaligus kita bikin ini, aku gunakan 200 gram margarin dan sisanya 220 gram butter. Butternya kita diamkan di suhu ruang dulu ya, supaya tidak terlalu keras kalau baru dari kulkas langsung. Kemudian kita campur dengan gula halus yang berasal dari gula pasir yang kita blender menggunakan grand blender tadi ya. Kita akan kocok menggunakan mixer Signora La Forte. Nah, bisa dilihat whisknya ini super jumbo ya, dan bodinya full metal serta sudah dilengkapi dengan touchscreen panel. Ini mixer sudah paling sempurna, paling elegan tampilannya, bodi super kokoh karena full metal ya. Awalnya kita gunakan speed rendah dulu supaya gulanya tadi tidak terlalu berterbangan. Kemudian setelah sedikit tercampur gulanya dengan mentega, kita naikkan ke speed maksimal. Dan kita siapkan telur. Ini untuk dua resep kita gunakan 12 butir telur utuh. Setelah mentega tadi dikocok sampai putih pucat mengembang seperti ini ya. Kalau menggunakan mixer La Forte seperti punya aku ini sekitar 7,5 menit. Lalu kita mulai masukkan telurnya sedikit demi sedikit bertahap ya. Setelah tercampur kita tambahkan lagi telurnya. Mixer Signora La Forte ini kapasitasnya besar ya, bowl 7 liter.
Jadi kalau kita bikin 2 loyang sekaligus itu sama sekali tidak masalah, cocok untuk yang bakulan. Ini aku masukkan telurnya ke measuring cup supaya lebih mudah saat dituang ya. Tidak perlu kita matikan mixernya, bisa dituang langsung ke mixer yang sedang bekerja. Nah, ini sudah masuk semua telurnya. Akan kita kocok sampai adonannya halus, tercampur rata antara mentega dan telurnya, itu tidak kelihatan lagi ada yang terpisah. Sambil itu kita siapkan tepung. Kita ayak dulu tepungnya supaya halus, lebih halus dan tidak ada gumpalan ya. Kemudian tambahkan baking powder, kita ayak juga. Ini sekitar 15 menit, adonannya ini sudah halus, licin, tercampur rata ya, tidak ada lagi, tidak terpisah lagi antara mentega dan telurnya, sudah tercampur rata. Kita bisa mulai masukkan tepungnya. Ini kita gunakan speed rendah supaya tidak terbang ya partikel-partikel halus dari terigunya. Kita masukkan sedikit demi sedikit, sesendok demi sesendok. Ini di mixer Laforte aku gunakan speed 3. Oke, kita kocok sebentar saja sampai tercampur rata saja, seperti ini ya adonannya setelah masuk terigu. Nah, adonannya sudah terlihat cantik, halus, mulus, dan cukup kental. Setelah itu yang terakhir kita akan masukkan buttermilk yang telah kita siapkan tadi. Kita kocok sebentar saja sampai tercampur rata saja. Oke, ini dia hasil akhir adonan kita setelah semua bahan tercampur. Nah, adonannya halus, mulus, mengkilap, licin ya, tidak ada lagi yang tidak tercampur atau bergerindil atau adonan yang pecah ya. Ini adonannya sangat cantik, sangat mengkilap, shiny. Tahap terakhir, aduk dengan spatula Mona untuk memastikan tidak ada lagi yang belum teraduk di bagian bawah ya. Kita bagi adonannya menjadi 2 karena kita akan bikin 2 loyang, yang satu rasa red velvet dan satu rasa pandan. Caranya kita timbang total adonan, kemudian dikurangi dengan berat bol, lalu dibagi 2. Timbangan yang aku gunakan adalah timbangan Mona. Displaynya di samping ya, sehingga lebih mudah kita lihat. Satu bagian adonan ini aku tambahkan dengan pasta pandan setengah sendok makan. Aku kurang suka, kurang berani menggunakan pasta terlalu banyak ya. Tapi kalau yang suka warnanya lebih tua bisa gunakan sampai 1 sendok makan. Nah, ini kita tuang ke loyang square pan Mona 20 cm yang sudah kita alas dengan baking paper. Nah, untuk cara mengalasnya bisa lihat di video sebelumnya yang Thai butter cake original ya. Itu ada aku tunjukkan lebih jelas cara untuk memasang baking papernya. Setelah kita tuang, kita bantu keluarkan gelembung udara yang terperangkap dengan menggunakan bantuan sumpit seperti ini ya. Sisa adonannya yang satu bagian lagi kita beri pasta red velvet. Ini aku gunakan setengah sendok makan juga. Nah,
sesuaikan dengan pasta yang digunakan ya, bisa gunakan pasta favorit yang andalan masing-masing. Ini aku gunakan setengah sendok makan. Memang hasilnya tidak terlalu gonjreng ya, tetapi untuk warna, untuk rasa menurutku sudah pas. Bisa sesuaikan dengan selera masing-masing, sesuaikan dengan keperluan pasta yang digunakan. Dan setelah tercampur rata pastanya tadi, kita tuang ke square pan Mona 20 cm. Square pan Mona ini ada pinggirannya ya, sehingga kita lebih gampang mengangkatnya, sehingga pada saat mengeluarkan kue dari oven juga kita tidak khawatir permukaannya tersentuh oleh jari, tidak merusak permukaan kue. Nah, kita bantu keluarkan bubble-bubble besar yang terperangkap dengan menggunakan sumpit seperti ini ya. Kita hentak-hentakkan supaya nanti pori-porinya tidak terlalu banyak bubble-bubble yang besar. Sekarang kita akan panggang kuenya 2 loyang sekaligus di dalam oven Signora De Bruin 150 liter ya, ini super jumbo, kapasitas oven listrik terbesar ya. Ini aku gunakan rak tengah, aku panggang dengan suhu 120 api atas bawah selama 45 menit. Ini hasilnya sudah matang bagus. Kalau 2 loyang sekaligus di oven Signora De Bruin yang aku gunakan ini. Setelah matang kuenya, langsung kita balik ke cake board. Angkat loyangnya dan lepaskan dari baking papernya ya. Oke, kita lepas baking papernya. Ini kita gunakan 2 baking paper ya. Nah, setelah dilepas baking papernya, kita balik ke cake board yang satunya lagi. Nah, ini dia hasilnya. Dan kita lakukan hal yang sama dengan pie butter cake yang varian pandan ya. Keluarkan dari loyangnya. Kemudian lepaskan baking papernya. Nah, ini udah kelihatan ya, teksturnya itu lembut dan moist. Nah, ini dia hasilnya, sangat praktis ya, langsung jadi 2 loyang. Sebelum dipotong-potong, ini harus disimpan di kulkas dulu beberapa jam atau lebih bagus lagi semalaman. Dan pada saat menyimpannya, kita bungkus dengan plastik wrap seperti ini. Tujuannya adalah menghasilkan permukaan kue yang shiny, yang mulus, dan juga agar pada saat dipotong itu crumbsnya halus ya. Kalau sebelum didiamkan di kulkas itu dia crumbsnya lebih kasar pada saat dipotong, sehingga kurang cantik. Nah, udah selesai kita bungkus dengan rapi, tinggal kita istirahatkan di kulkas. Yang sabar ya, biar hasilnya lebih cantik. Nah, ini dia setelah kita diamkan di kulkas semalaman. Teksturnya pada saat dingin dia akan lebih padat. Jadi pada saat dipotong itu dia akan lebih bagus hasil potongannya. Dan bisa dilihat permukaannya itu sangat shiny ya setelah diistirahatkan begini. Saatnya kita potong-potong.
ini sangat recommended gunakan pisau kue Mona, karena selain super tajam, full stainless steel sampai ke gagang, ini non sambungan ya, sehingga gagangnya itu tidak akan pernah lepas selamanya. Dan pisau kue Mona ini karena memang spesial untuk memotong kue, itu panjangnya sampai 42 cm totalnya ya, sehingga sangat panjang, sangat praktis kita gunakan untuk memotong kue seperti ini ataupun membelah cake yang berlayer, karena ukurannya sangat panjang. Ini aku potong-potong menjadi 32 bagian. Tampilannya sangat elegan ya, dengan stainless steel dioxide warna hitam seperti ini ya. Dan juga tanpa extra effort kita bisa memotong dengan hasil yang sangat rapi. Oke, untuk yang bakulan yang terima orderan ini bisa dibungkus lagi dengan cling wrap pada saat pengiriman, sehingga kue tetap rapi dan cantik pada saat sampai ke tangan konsumen. Pastikan kita membungkusnya benar-benar rapi ya, supaya permukaannya itu mulus, shiny dan cantik. Tarik sampai kencang ya plastik wrapnya ini. Nah, bisa dikasih stiker seperti ini biar tampilannya makin cantik, makin elegan, customer makin senang ya terima kuenya. Dan bisa kita kemas dengan box yang cantik seperti ini. Packaging tentunya sangat mendongkrak harga jual dari produk kita ya. Digunakan packaging yang pas, yang cantik, yang menarik, sehingga harga jual bisa lebih tinggi. Nah, ini sudah siap kirim. Cantik banget kan, Mak? Oke, sekarang kita lanjut ke yang rasa pandan. Nah, bisa dilihat permukaannya jadi shiny dan cantik ya setelah didiamkan di kulkas dengan ditutup cling wrap. Nah, ini yang jadi ciri khas dari Thai butter cake ini, sehingga makin cantik tampilannya. Nah, kita potong-potong lagi sama seperti tadi, bagi dua, kemudian bagi menjadi 4 bagian. Lalu kita putar, bagi 2 lagi, bagi 4, baru masing-masing dibagi 2 lagi, jadi totalnya itu ada 32 potongan. Nah, bisa dilihat ya, ini kita sangat mudah memotong jika menggunakan pisau kue Mona. Ini benar-benar sangat recommended ya, ini benar-benar pasti puas pakai pisau kuenya. Super tajam, sangat panjang, hasil potongan jadi rapi dan full stainless steel sampai gagang, awet selamanya. Nah, ini dia bagian dalamnya ya, penampakannya, warna hijaunya seperti itu. Nah, kalau yang suka warnanya lebih gonjreng, bisa ditambahkan lagi pasta pandannya. Nah, kita bungkus lagi untuk yang bakulan ya. Untuk yang ingin dikirim ke customer ataupun yang ingin kirim ke keluarga juga bisa kita kemas seperti ini biar makin cantik, makin rapi, dan yang terima pastinya makin happy. Nah, ini ide packaging yang beda tapi sama-sama cantik ya. Ini bisa kelihatan dari sisi-sisi lainnya, dan ini tinggal dimasukkan handle-nya seperti ini. Nah,
Sekarang ini sangat banyak ide-ide packaging yang bisa kita sesuaikan dengan produk kita. Seperti ini, jadi makin cantik kan, Mak? Oke, pada saat disajikan sebaiknya itu kue sudah suhu ruang ya. Karena pada saat masih dingin itu teksturnya lebih padat. Kalau suhu ruang dia akan lebih fluffy dan kempus-kempus begini ya. Kita lihat tekstur dalamnya. Nah, bisa dilihat ya betapa moistnya, betapa empuknya, fluffy. Ini yang rasa pandan. Nah, memang warnanya tidak terlalu gonjreng ya yang bikinanku, karena memang aku kurang berani kalau warnanya terlalu tua. Oke, thanks for watching ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Happy baking!